Nebusku ialah Allah. Nah, saudara, ini menjadi sangat-sangat krusial, ini menjadi sangat-sangat penting terkait dengan siapa penebusku itu. Karena ini menentukan akan masa depan kita nanti. Ini menentukan akan hari esok kita nanti. Ketika kita semua sudah selesai menjalani hidup di dunia ini, itu di mana kita dan bagaimana kita nanti sangat ditentukan oleh siapakah penebus kita itu sejatinya. Siapakah penebusmu itu? Dalam konsep iman Kristen, saudara, bahwa kualitas keselamatan kita, kepastian surga kita, itu sangat ditentukan oleh siapa penebus kita. Itu sangat ditentukan oleh kualitas dari penebus kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita semua bahwa penebusku ialah Allah. Sekali lagi, ini menjadi sangat sentral. Apalah artinya saudara menjadi orang Kristen? Apalah artinya saudara menjadi orang percaya, tapi ternyata penebusmu bukan Allah? Apalah artinya saudara sudah banyak pelayanan, banyak berkorban untuk gereja Tuhan, tapi pada akhirnya penebusmu itu bukan Allah? Semuanya akan menjadi sia-sia. Mari kita memperhatikan Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan mengajak saudara melihat di ayat yang pertama dulu. Yohanes 14 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, dari segi konteks ini memang murid-murid patut gelisah, murid-murid patut takut, karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka semua. Kalau Yesus pergi meninggalkan mereka, lalu bagaimana nasib mereka? Mereka sudah meninggalkan pekerjaannya, mereka sudah meninggalkan keluarganya, mereka sudah meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan. Kalau dikatakan Yesus akan pergi, memang sebenarnya bicara tentang Yesus akan pergi di sini, itu berbicara tentang Yesus akan mati di kayu salib. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Kata jangan gelisah hatimu di sini memiliki makna bahwa jangan terus-menerus gelisah hatimu. Jangan selalu gelisah hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hari ini banyak orang yang memang gelisah hatinya? Kita semua tahu di media sosial bahwa Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo segera akan masuk masa PSBB. Artinya semua aktivitas kita akan betul-betul dibatasi. Kita harus di rumah saja. Memang diberi waktu 14 hari ke depan. Tapi kita belum tahu pasti apakah 14 hari ke depan PSBB itu dihentikan atau bahkan ditambah lagi. Tentu ini akan semakin menjadikan banyak orang yang gelisah. Jadi banyak orang yang cemas, khawatir, dan takut. Tetapi hari ini Tuhan berfirman, jangan terus gelisah, jangan selalu gelisah. Lalu bagaimana? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Nah, perhatikan saudara, judul tadi, tema tadi, penebusku ialah Allah. Di ayat 1 ini, perhatikan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya apa ini? Artinya Yesus Kristus itu juga Allah. Karena tidak ada saudara, kalau Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya rasul, Yesus itu hanya imam, tidak mungkin dia mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Tentu dia hanya mengatakan percayalah kepada Allah saja. Tapi kenapa Yesus mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku? Karena Yesus Kristus adalah juga Allah. Yesus Kristus adalah Allah, itu penebus saya, itu penebus saudara. Nanti akan kita lihat pembuktian dalam teks ini bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Nah saudara, penebusku ialah Allah. Ada 3 hal yang menjelaskan akan hal itu. Yang pertama, bukti kalau Yesus ialah Allah, penebus kita ialah Allah. Yang pertama adalah bahwa dialah satu-satunya pemilik surga. Bukti kalau penebus kita ialah Allah. Yang pertama adalah dialah satu-satunya pemilik surga. Saudara, bicara Allah, bicara surga, bicara Allah. Dan Yesus itu pemilik surga satu-satunya. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kita baca ayat yang kedua, ayat yang ke-2, 3, dan 4. Ayat 1 tadi sudah kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bukti bahwa penebus kita ialah Allah. Bukti bahwa Yesus sang penebus itu ialah Allah adalah ialah satu-satunya pemilik surga. Perhatikan saudara, ayat 2 itu berbicara bahwa surga itu adalah suatu tempat, bukan sekedar keadaan. Banyak orang di luar sana yang tidak percaya akan adanya surga. Kalau tidak percaya adanya surga, berarti tidak percaya juga adanya neraka. Orang berpandangan, orang berpendapat bahwa surga itu hanya suatu keadaan. Surga itu bukan suatu tempat. Nah saudara, Yesus mengatakan surga itu suatu tempat, bukan hanya sekedar keadaan. Perhatikan di sini, di rumah Bapakku, perhatikan ada kata rumah, lalu ada kata banyak tempat tinggal. Ya. Sebab aku pergi ke situ itu artinya berarti ke suatu tempat untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, surga itu suatu tempat. Surga bukan sekedar keadaan. Banyak orang yang berkata bahwa surga itu ya kalau hidup kita sukses, kita banyak uang, kita banyak deposito, maka kita lalu bisa pergi rekreasi, kita bisa pergi ke berbagai tempat destinasi wisata di dunia ini yang indah-indah.
Intinya bagi mereka surga itu berbicara tentang kenikmatan duniawi. Saudara, surga bukan demikian. Tapi surga itu satu tempat yang pasti. Dalam kitab Wahyu, saudara bisa melihat di sana bahwa surga itu digambarkan begitu indah. Surga itu digambarkan begitu menakjubkan. Tidak hanya bicara tentang keadaannya, suasananya, tapi memang surga itu tempat yang sangat luar biasa. Ini nanti sudah bisa membaca di Wahyu pasal yang ke-21 itu, ya. Seperti apakah surga itu? Ya. Saya coba membaca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-11, saudara. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Perhatikan saudara, coba nanti baca seterusnya. Itu begitu luar biasanya kondisi surga itu. Dikatakan kota kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Saya tidak bisa membayangkan keindahan surga yang tertulis di dalam Alkitab. Yang jelas itu satu tempat yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih kaya dari kemuliaan dunia, jauh lebih indah dari keindahan dunia, jauh lebih kaya daripada kekayaan dunia. Mungkin orang berkata, apakah memang benar-benar ada surga itu? Saudara, Rasul Paulus pernah berkata bahwa dia pernah dibawa naik ke surga. Bahkan surga itu terdiri dari 3 tingkat. Dan Yesus mengatakan, aku datang dari surga. Berarti surga itu nyata. Surga itu realita. Saudaraku, dan siapa yang memiliki Yesus Kristus? Dan dikatakan di ayat 3 dan 4, kalau Yesus semua sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, maka dikatakan apa? Yesus akan datang kembali membawa kita ke surga. Yesus akan datang kembali membawa kita ke surga. Perhatikan, kalau surga itu bukan sebuah tempat, bukan sebuah tempat yang pasti, bukan sebuah realita, mana mungkin Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan saudara, Yesus yang pemilik satu-satunya surga itu berkata bahwa surga itu satu tempat, dan aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai, maka aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, membawa kamu ke surga. Itu kata Tuhan. Perhatikan di sini saudara, kata pergi ini
Memang dalam segi konteks berbicara tentang kematian Kristus, lalu kebangkitannya, lalu kenaikannya ke surga. Dan ini sudah terjadi, kan? Sekarang ini kita sedang menunggu. Sekarang kita sedang menunggu kapan Yesus datang kembali untuk membawa kita ke surga. Saudara, tentu kalau Tuhan Yesus berjanji seperti ini, saudara tidak perlu ragu. Karena apa? Yang berjanji itu Dia yang memiliki surga. Masa saudara akan meragukan apa yang menjadi janji Tuhan? Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, artinya sekarang ini sedang menantikan kapan Yesus turun dari surga di awan-awan, menyongsong kita, menyambut kita, mengangkat kita. Karena ini janji Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan itu berdusta. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang memang sekarang ini mengalami ketakutan, bahkan ada yang ketakutannya melebihi imannya terkait dengan virus corona ini. Saudara, memang mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Ya, semua orang sudah punya batasannya masing-masing. Namun kita juga tidak boleh sembrono, ya, kita tidak boleh sembrono. Tetapi jikalau kita ini sudah mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah misalnya, kita sudah menjaga hidup sehat misalnya, namun Tuhan izinkan kita misalnya mengalami sakit, lalu kita mati, saudara, jangan takut, karena jelas kemana engkau pergi. Jangan takut, tadi Tuhan bilang jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut, karena engkau tahu kemana engkau pergi. Kemana saudara? Surga, bersama-sama dengan Tuhan. Namun demikian, kita tidak perlu cari-cari mati, ya. Walaupun Rasul Paulus mengatakan memang mati itu untung, kan? Tapi bukan berarti kita boleh cari-cari mati. Ya, tentu kita terus menjaga hidup ini supaya tetap sehat. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya kita bisa hidup 1000 tahun lagi, bukan. Seperti Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bukan itu. Supaya hidup kita ini makin dipakai oleh Tuhan, memberkati banyak orang. Dengan hidup kita, kita semakin membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kita sehat, dan kalau kita umur panjang, itu saudara. Tapi kalau memang udah waktunya Tuhan panggil kita, kita tahu kemana kita pergi. Bukan mudah-mudahan kamu ke surga, bukan. Tapi kamu pasti ke surga, kita pasti ke surga. Karena penebus kita ialah Allah, dan dialah pemilik satu-satunya surga. Dia sudah menebus kita, dan dia sudah berjanji menyediakan tempat bagi kita, dan satu saat nanti dia akan datang menjemput kita, membawa kita di mana, ke tempat di mana dia berada. Yang kedua saudara, bukti kalau penebus kita ialah Allah. Ayat 5-11
Dialah satu-satunya jalan ke surga. Penebus kita itu bukan satu-satunya pemilik surga, tetapi penebus kita juga satu-satunya jalan ke surga. Mari kita lihat ayat yang kelima sampai dengan ayat 11. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Kita baca sampai ayat 6 dulu sekarang. Bukti kalau Yesus ialah Allah, bukti kalau penebus kita ialah Allah adalah. Yang kedua, dialah satu-satunya jalan ke surga. Ini memang bertentangan dengan konsep dunia. Banyak orang mengatakan surga itu seperti orang pergi ke satu tempat, maka itu bisa dilalui dari berbagai penjuru atau jalan atau jurusan atau gang. Ada peribahasa mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Tapi surga itu bukan Roma, saudara. Kalau saudara mau ke Royal, saudara mau ke TP, bisa lewat dari berbagai macam jurusan. Tetapi surga tidak. Surga itu hanya melalui satu jalan. Surga itu hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 5 dan 6 tadi yang sudah kita baca, bahwa Yesus menyatakan diri sebagai pintu ke surga. Saudara, apa yang ditanyakan Thomas itu sesuatu yang realita, memang seperti itu, bahwa manusia tidak tahu jalan ke surga. Tapi banyak manusia yang sok tahu bahwa saya sudah menemukan jalan ke surga, ini loh jalan ke surga. Tapi Alkitab mengatakan banyak orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah kebinasaan, ujungnya ada maut. Tidak ada sejatinya orang itu tahu jalan ke surga. Kenapa? Akibat dosa, mata hati, mata rohani manusia menjadi gelap, menjadi buta. Sehingga dikatakan manusia itu seperti domba, jalannya sesat seperti domba. Tetapi ayat 6 Tuhan Yesus menyatakan diri. Di sini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini perlu digarisbawahi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang kepada Allah, yang datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus bukan salah satu jalan ke surga. Yesus bukan salah satu pintu ke surga, tapi Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yesus adalah satu-satunya pintu ke surga. Artinya di luar Yesus tidak ada. Di luar Yesus orang tidak akan pernah sampai ke surga. Di luar Yesus orang tidak akan pernah sampai pintu surga. Pintu surga aja nggak sampai, apalagi masuk ke dalam, nggak akan sampai, karena harus melalui Yesus. Banyak orang kan sudah bertanya, mana sih jalan yang benar, mana sih pintu yang benar ke surga itu? Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, akulah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh agama. Ini berbeda dengan orang-orang yang dikultuskan. Kalau penganjur-penganjur agama mengatakan, itu loh jalannya, ini loh jalannya, dia tidak pernah berani mengatakan, akulah jalannya. Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalannya, akulah kebenaran, akulah pintunya yang bisa membawa kamu ke surga. Itu hanya Yesus. Coba lihat, agama mana yang pemimpinnya, penganjurnya mengatakan,
akulah jalan. Selain Yesus, mereka paling banter mengatakan, ini lakukan, itu lakukan, maka mudah-mudahan kamu masuk surga. Tapi Yesus tidak. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau orang percaya Yesus, dia menemukan jalan yang benar, dia menemukan kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Dia menemukan kehidupan, itu hidup yang kekal. Dan pada akhirnya dia sampai ke surga. Perhatikan saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-9, Yesus pernah juga berkata kepada murid-muridnya, ketika Yesus mengatakan dia gembala yang baik itu, ya. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk. Masuk kemana, saudara? Masuk ke kandangnya domba yang baik, masuk ke surga. Dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu, dan barang siapa yang masuk melalui Yesus, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang tidak pernah ada di dunia ini, yang tidak pernah dialami di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus menyatakan diri sebagai satu-satunya pintu ke surga. Jadi kalau sekarang ini, hari ini, saudara sudah di dalam Yesus, saudara sudah percaya kepada Yesus, itu sudah benar. Karena engkau sudah ketemu jalan yang benar, engkau sudah ketemu kebenaran yang sejati, engkau telah ketemu hidup yang kekal, engkau telah ketemu pintu surga, yaitu Yesus. Itulah sebabnya saudara, apapun alasannya, apapun persoalannya menimpa hidupmu, jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena kalau engkau meninggalkan Yesus, engkau akan tersesat dan tidak akan sampai ke surga, tapi sampainya kepada binasaan. Ayat 7-11 sudah berbicara bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Kenapa dia satu-satunya pintu ke surga? Kenapa dia satu jalan ke surga? Karena dia sendiri itu Allah. Yang memiliki surga itu kan Allah. Jadi harus ikut aturan Allah, saudara. Kita tidak bisa, manusia tidak bisa buat aturan sendiri. Seperti ini loh langkah-langkahnya kalau kamu mau masuk surga. Tidak bisa. Itu kalau sudah ingin membuat sesuatu, ada langkah-langkahnya, ikuti sudah pasti bisa. Tapi ini surga, harus ikut aturan main, harus ikut apa yang menjadi ketetapan Allah. Yesus itu adalah Allah. Ayat 7 dikatakan seperti ini. Sekiranya kamu mengenal aku, perhatikan. Bukti kalau Yesus itu sebagai Allah, karena dia menyatakan diri sebagai Allah. Kalau kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Kata Bapakku di sini dalam konteks percakapan waktu itu, Yesus di antara orang Yahudi berarti bicara tentang Allah. Ya, Bapa itu bagi orang Yahudi adalah Allah. Maka ketika Yesus mengatakan kalau engkau mengenal aku, berarti engkau mengenal Bapakku, artinya engkau mengenal Allah. Kenapa mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah? Karena memang Yesus adalah Allah. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia. Artinya Yesus berkata kepada Thomas, kamu sekarang sudah mengenal Dia, mengenal Allah, karena engkau telah mengenal Yesus. Dan kamu telah melihat Dia, karena Yesus adalah Allah. Kita lihat ke belakang Yohanes pasal 1, saudara. Mungkin bagi saudara ini terlalu berat firman Allah ini, tapi ini sangat mendasar.
Saya tidak mau saudara menjadi orang Kristen yang tidak mengerti siapa sih penebusmu itu. Jangan mau dibodohin oleh dunia ini dengan khotbah-khotbah yang hanya menghibur saja. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu perhatikan yang 14. Firman itu yang adalah Allah tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas sekali, Yesus itu firman yang telah menjadi manusia. Firman yang apa tadi? Firman yang adalah Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa harus Allah menjadi manusia? Karena untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kebinasaan. Dan ini memang cara yang Allah pakai, cara yang Allah tempuh. Banyak orang yang meragukan, apa mungkin Allah bisa menjadi manusia? Justru itu sangat mungkin, karena Allah itu Maha Kuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Jelas sekali di sini, saudara. Maka dikatakan, kalau kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Allah. Ya. Lalu juga dikatakan di sini ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, yang melihat Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tadi. Ya kan? Lalu ayat yang ke-10, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa di sini? Ini tidak berbicara bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, tidak. Ingat tadi di depan saya katakan, ketika Yesus berkata Bapa dalam konteks masyarakat Yahudi waktu itu bicara tentang Allah. Artinya Yesus itu sama dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Aku di dalam Bapa ayat 11 dan Bapa di dalam aku. Sama artinya. Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 9, saudara. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus berdiam seluruh jasmania. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jelas sekali. Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, hanya ada dua kemungkinan ini kan. Yang pertama, bahwa Yesus itu berbohong. Yang kedua, bahwa Yesus itu benar. Dan saya meyakini bahwa kalau misalnya apa kata Yesus itu sebuah kebohongan, ya berarti Yesus itu adalah orang yang boleh dikatakan gila hormat gitu ya, ingin diangkat sebagai Allah. Tetapi yang benar adalah bahwa dia, apa yang kata Yesus itu adalah kebenaran. Bahwa dia adalah Allah. Karena tidak mungkin, saudara, ada banyak orang yang rela menjadi martir karena Yesus. Kalau Yesus sekedar manusia biasa, Yesus sekedar memanipulasi murid-muridnya, tentu tidak ada orang yang berani sekonyol itu ya mati bagi Yesus. Kenapa mereka rela martir, menjadi martir? Karena dia betul tahu Yesus itu adalah Allah. Jadi saudara, jangan gelisah
Jangan cemas, jangan takut, dan jangan khawatir. Karena engkau sudah berada pada tempat yang benar. Engkau memiliki penebus yang pemilik surga satu-satunya. Engkau memiliki penebus yang adalah satu-satunya jalan ke surga. Saudara tidak akan pernah tersesat. Saudara tidak akan pernah lewat. Karena Yesus memang berasal dari surga. Yang ketiga, bukti kalau penebusmu itu ialah Allah, Yesus itu ialah Allah, dialah satu-satunya jaminan dalam doa kita. Dia bukan saja satu-satunya pemilik surga. Dia bukan saja satu-satunya jalan ke surga, tapi dia juga satu-satunya jaminan dalam doa. Ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi penebus kita, penebusmu itu adalah satu-satunya jaminan dalam doa. Saudaraku, apakah ini berarti ada sebuah jaminan bahwa apa saja yang kita minta pasti dikabulkan Tuhan? Tentu tidak, saudara. Kalau itu dimaknai seperti itu, menjadi apa dunia ini? Menjadi apa dunia ini? Ya, tentu seperti seorang anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anaknya, terhadap anaknya. Tidak mungkin juga orang tua mengabulkan semua apa yang diminta oleh anak-anaknya. Tidak mungkin. Orang tua pasti akan mengabulkan hal-hal yang memang itu berguna bagi anak-anaknya, bermanfaat bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana caranya, saudara, agar betul-betul doa kita itu efektif? Ayat 12 itu harus percaya dan taat. Perhatikan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Percaya dan taat. Melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, apa yang menjadi titah-titah Tuhan. Bagaimana mungkin saudara mengklaim doa saudara, janji akan jaminan atas doa saudara, kalau saudara tidak percaya, kalau saudara tidak beriman, kalau saudara tidak yakin, dan saudara tidak taat? Ini antara iman, taatan itu tidak bisa dipisahkan. Ini bagaikan sekeping mata uang yang sama-sama pentingnya. Tidak bisa, saudara. Kan Tuhan sudah berjanji, kenapa doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Tunggu dulu. Perhatikan pasal 15 ayat yang ke-16a. Ini saya baca seluruhnya ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lalu perhatikan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini apa? Kita harus pergi menghasilkan buah. Maka tadi harus ada iman dan ketaatan.
Saudara saja masih nggak yakin gitu kan. Apa bisa Yesus itu? Saudara saja masih nggak taat, nggak setia. Bagaimana saudara mengklaim janji Tuhan ini? Iman dan ketaatan itu satu paket. Ya. Dan kita semua minta dalam nama Yesus. Ayat yang ke-13-14 itu kan jelas sekali. Ya. Dan juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi nama Yesus ini jaminan. Tetapi saudara, ini bukan berarti lalu ya setiap apa yang kita minta dalam nama Yesus pasti harus dikabulkan. Atau tidak bisa. Tidak mungkin pernah pergi ke satu tempat, lalu di situ ada tulisan mungkin di rumah makan atau di sebuah store gitu ya, ada diskon besar-besaran gitu. Ya. Satu contoh begini. Ada satu rumah makan yang hari itu dibuka dan ditulisi, kalau yang makan di sini adalah anak Tuhan, orang Kristen, maka gratis. Makan hari ini gratis gitu. Ya. Tetapi di poster itu saudara ada tanda bintang kecil, lalu ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi itu nggak dibaca oleh banyak orang gitu. Nah ini ada satu keluarga yang Kristen, ya, lalu makan di situ. Ketika lihat brosur itu, langsung dia pesan banyak-banyaknya. Kenapa? Gratis. Mereka merasa bahasa ini orang Kristen gitu kan. Dia tidak membaca tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku. Ya, karena biasanya misalnya kan kecil saudara itu. Banyak orang nggak membaca tuntas kan. Kurangnya satu program makan, kesempatan ini pesta gratis gitu kan. Ketika mereka pesan semua dilayani, lalu selesai makan, lalu mau mengucapkan terima kasih karena sudah diberi makan gratis. Tapi sama kasihnya disodori nota pembayaran, ya harus bayar sekian gitu. Orang itu protes, loh katanya kalau orang Kristen anak Tuhan yang makan gratis. Saya ini anak Kristen, saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Kenapa tidak digratiskan? Bapak tidak membaca itu syarat ketentuan berlaku. Loh syaratnya apa? Paling tidak kalau Bapak itu orang Kristen, waktu makan pasti berdoa dulu. Tapi tadi kami lihat Bapak tidak berdoa. Keluarga Bapak tidak berdoa, langsung sikat begitu. Berarti Bapak bukan orang Kristen. Nah saudara, seperti itu. Memang kalau kita minta dalam nama Yesus pasti dikabulkan, tetapi ada ketentuannya. Contoh di sini lihat dalam Yakobus pasal yang keempat. Ya. Yakobus pasal yang keempat. Ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini saudara, Tuhan tahu sejatinya apa yang menjadi motivasi saudara,
Apa yang menjadi isi hatimu ketika berdoa minta sesuatu kepada Tuhan itu? Kalau tujuannya, motivasinya adalah untuk memuaskan nafsumu, nafsu kita, tentu Tuhan tidak akan mengabulkannya itu. Karena di sini Tuhan mengatakan apa? Supaya Bapakku dimuliakan. Pertanyaan, apakah ketika Tuhan mengabulkan doa kita lalu Bapa di surga itu dimuliakan oleh kita atau tidak? Paulus saja yang adalah rasul yang hebat itu, ketika dikatakan ada duri dalam dagingnya, yang itu mengganggu pelayanan dia, dan dia sudah berdoa 3 kali, sudah berseru 3 kali. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup Paulus, cukup. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, anugerahku makin berlimpah-limpah. Itu saudara. Bagi Paulus kan enak itu kalau dulu dalam daging, penyakitnya dalam tubuh Paulus itu diangkat oleh Tuhan. Paulus lebih bebas lagi untuk melayani. Tapi dia bilang tidak. Karena justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan makin berlimpah-limpah. Saudaraku, karena apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi Tuhan. Dan apa yang kita anggap tidak baik itu belum tentu tidak baik bagi Tuhan. Itulah sebabnya kalau engkau ingin betul-betul doamu dikabulkan, itu memang tadi percaya dan taat, lalu memiliki motivasi yang benar dalam doa itu. Dan dari semuanya itu kita harus kembalikan kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami juga begitu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani juga begitu. Ialah kehendakmu yang jadi. Itu doa orang yang rendah hati. Loh Pak, Tuhan kan berjanji, Tuhan kan berfirman, kita klaim dong. Memangnya you siapa? Tuhan tidak mungkin bohong. Dan segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendidik kita menjadi orang yang makin rendah hati. Saudara, Yesus adalah Allah yang memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang percaya. Dan sebetulnya kan akhir dari hidup manusia itu kan di sini, saudara. Ibaratnya kita sekarang sedang dalam menempuh satu perjalanan. Dan satu saat kita akan sampai pada satu tempat. Kalau sudah di dalam Tuhan, maka surga sudah pasti. Kapanpun kita akan dipanggil Tuhan, surga itu pasti. Itu sebabnya jangan terus gelisah, jangan terus bersedih, jangan terus takut, jangan terus cemas, tapi percayalah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.